Medina Zain, selebgram sekaligus pembisnis, melaporkan Marisha Icha atas penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Marisha. Pada Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022, Marisha Icha mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan atas kasus yang dilaporkan oleh Medina Zain. Tak hanya itu, Marisha Icha membeberkan hasil dari pemeriksaan atas kasusnya dengan Medina Zain. Marisha Icha dicecar pertanyaan sebanyak 17 kali seputar pertemuannya dengan Medina Zain. Akan tetapi Marisha Icha mengatakan jika dirinya tidak menyentuh Medina Zain sama sekali saat kejadian. Pemeriksaannya tadi diperiksa 17 pertanyaan, seputaran saat pertemuan dengan Medina. Medina kan melaporkan saya penganiayaan dan saya merasa saya tidak menyentuh dia sama sekali, ucap Marisha Icha. Selain itu, Marisha Icha mengatakan jika Medina Zain sempat mengajaknya ribut dan bertemu di Polda. Ada chat yang Medina ngajak saya ribut di depan Kak Fadil aja, dia malam-malam ngajak saya ketemu di Polda, kan dia duluan yang merasa bahasa kasarnya so jagoan, ucapnya. Saat pertemuan Marisha Icha mengatakan jika Medina Zain teriak dengan bahasa yang kotor. Aksi Medina Zain pun tertangkap kamera oleh pengacara Marisha Icha, Ramzi. Terus pas pertemuan Medina juga teriak-teriak dengan bahasa kotor, Bang Ramzi alhamdulillah sempat juga merekam di handphonenya gitu dan bukti-bukti sudah diserahkan ke dalam, ujar Marisha Icha. Pernyataan tersebut dikutip pikiranrakyat.com melalui YouTube Seleb Oncam News pada Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022. Pengacara Marisha Icha dan Medina Zain saat ini menjadi saksi atas kasus penganiayaan yang dilaporkan Medina Zain. Marisha Icha beberkan hasil pemeriksaan atas laporan Medina Zain, akui sempat diteriaki bahasa kotor. Ada chat yang Medina ngajak saya ribut di depan Pak Fadil aja. Dia malam-malam ngajak saya ketemu di Polda. Kan dia duluan yang merasa ya bahasa kasarnya sok jagoan lah gitu. Terus pas pertemuan Medina juga teriak-teriak dengan bahasa kotor. Bang Ramzi alhamdulillah sempat juga merekord di handphonenya gitu, dan bukti-bukti ya sudah diserahkan ke dalam. Jadi kaitannya saya di sini kan sebagai saksi juga, jadi saya nggak bisa mendampingi Icha. Tadi Icha diperiksa sendiri karena saya juga sebagai saksi, karena saya ketika pertemuan itu ada di sana. Sama juga dengan halnya kuasa hukumnya MZ dan suaminya. CCTV bukti tadi saya tanya sampaikan ke penyidik, katanya penyidik yang pegang. Kalau bukti CCTV itu kan penyidik yang pegang. Tapi Kak Icha merasa nggak sih? Kita memang terjadi cekcok, tapi saya merasa tidak menyentuh dia sama sekali. Kita lihat aja nanti, orang kan berhak bilang begini, bilang begitu, tapi kan nantinya akan diselidiki oleh pihak kepolisian mana yang benar, mana yang salah. Mungkin saya berharap CCTV bisa segera ditunjukkan sehingga keadilan untuk saya bisa pada tahu gitu sebenarnya siapa yang menyentuh. Saya merasa saya tidak menyentuh, justru dia yang mencoba menyentuh saya, tapi saya kaget juga dia visum. Dia bilang saya di sininya dia terluka, di kaki dia terluka, padahal saya merasa saya tidak menyentuh dia sama sekali. Tidak ada. Saya penglihatan saya jelas sekali, saya posisinya duduk, saya melihat bagaimana Icha berdiri, bagaimana Medina berdiri. Saya lihat sekali tangannya Icha tidak pernah mengangkat tangan. Ada tangannya bahkan lurus ke bawah sambil memegang handphone dan tas. Jadi saya meyakini betul bahwa tidak ada perbuatan sentuhan Icha kepada Medina. Tapi Medina Zain sendiri sempat ingin menyentuh katanya. Ya, bahkan Medina menyamperi Icha untuk mendorong badan, untuk memancing emosinya. Iya, memancing. Emosinya Marisha, tapi memancing gitu, kayak ayo cepetan pukul gitu. Tapi saya tidak menyentuh dia sama sekali gitu. Kok saya kaget dia sampai visum bilangnya ininya luka, kakinya juga luka gitu. Mbak Icha, saksi ada siapa aja sih di lokasi itu? Bang Ramzi aja sih ya. Saksinya saya, suaminya, pengacaranya dia 2 orang. CCTV, tapi nanti pasti terungkapnya di CCTV. Dan saya yakin betul bahwa CCTV tersebut bisa menjelaskan apa yang terjadi pada waktu itu. Bukti-bukti belum dihadirkan ya Bang ya? Ya, bukti-bukti rekaman saya sudah sempat perlihatkan. Tadi penyidik juga memperlihatkan luka yang katanya
Medina itu dari kepala sama Kaki. Tapi Saya Kak Medina, tendang, gitu. Kak Medina sendiri sempat menyentuh Kak Marisa. Perasaan saya sih dia sempat menyentuh gitu, mendorong kayak memaksa supaya saya terpancing untuk emosi dan memukul dia, dan bahkan suaminya pun, ayo mbak kalau mau pukul aja gitu. Oh, dipancing ya? Medina juga, ayo dong pukul, dia gitu-gitu terus. Mungkin situasi sempat memanas gara-gara apa waktu itu dekatnya? Gara-gara kan laporan saya yang pertama, setelah itu kan dia mengajak saya ketemu di Polda. Setelah itu Bang Ramzi ajak ngobrol, tapi dia agak gak sopan jawabnya sambil nge-vape, dimana itu kan kantor polisi ya, terus dia keluarin asap-asap banyak. Terus setelah itu bahasanya dia tuh kurang pantas untuk dikeluarkan gitu. Sampai di kantor polisi pun dia masih mengeluarkan bahasa-bahasa yang kurang pantas, dan itu sudah masuk juga di videonya Bang Ramzi yang sempat video ya beberapa detik gitu. Terus sempat keluar juga, saya lewat di kantin, dia teriakin saya dengan bahasa binatang dan bahasa yang sangat tidak pantas gitu. Sebenarnya kalau dia nggak melanjutkan juga saya, ya udah saya fokus sama laporan saya yang pertama. Tapi kan di sini kan saya dibilang saya menganiaya ya. Saya datang atas laporannya dia, ya saya berhak dong untuk memberitahu bahwa saya tidak menyentuhnya. Tapi ya kita kembali lagi dari pihak kepolisian nantinya seperti apa, CCTV seperti apa gitu, saya juga nggak tahu. Saya tidak ada menyentuhnya. Bang Ramzi juga saya yakinkan, bang aku ada nyentuh nggak ya? Udah, bang kamu ada nyentuh. Sekarang jika ini laporannya tidak terbukti, akan kita melaporkan sudah laporan balik kan sudah kita buat. Langsung ya. Ya, keesokan harinya kita buat laporan. Jadi saya harapan saya segera Polres Selatan bisa menentukan proses penyelidikan ini apakah henti lidik atau bisa naik sidik. Artinya dengan barang bukti yang ada. Kalau henti lidik artinya laporan polisi saya bisa langsung tancap gas. Pasalnya apa bang? Laporan kemarin bang? 220 laporan palsu, pencemaran nama baik juga karena disampaikan dalam melalui media sosial. Mbak Ica, apa yang membuat Mbak Ica akhirnya melaporkan balik ke Medina? Iya dong, karena saya merasa saya nggak menyentuh dia, terus dia membuat laporan sehingga dia panggil media-media, dia memberitahu bahwa katanya aku telah mukuli dia gitu, sampai dia buat laporan di Polres Selatan. Ya pastinya aku merasa bagaimana untuk dilindungi secara hukumnya gitu. Capek nggak sih mbak laporan yang belum selesai, udah ada laporan masalah Sebetulnya capek, tapi ya namanya untuk menjunjung supaya kebenaran itu mana yang benar mana yang salah, apalagi kan ini sudah masuk ke media ya. Saya juga nggak mau lah nama saya beserta keluarga jadi rusak dan orang-orang berpikir saya melakukan tindak pidana penganiayaan gitu. Pastinya saya harus membuktikan saya tidak melakukan itu gitu.